Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Albina Fatu Alam, Diana Ayu Kusuma Ningati, Riri Siva Ana, dan Andika Primayuda untuk menjelaskan materi tentang peradaban Islam pada masa Daulah Bani Umayyah, aspek manajemen dan aspek ekonomi. Manusia sebagai makhluk di bumi tidak bisa lepas dari perekonomian. Segala aspek kehidupannya terdapat unsur-unsur ekonomi. Dalam perkembangannya, ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dibuktikan dengan banyaknya pemikiran-pemikiran oleh tokoh-tokoh. Lebih jauh lagi, sejarah Islam pun mencatat banyak sekali kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW sampai dengan masa pertengahan Islam. Pada abad pertengahan merupakan masa pemerintahan daulah-daulah Islamiyah. Salah satunya adalah masa Daulah Umayyah. Bani Umayyah adalah dinasti pertama dalam yang mewarisi tampuk kepemimpinan Islam setelah berakhirnya masa Khalifah Ar-Rasyidin. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang berpusat di Madinah dan Kufah, Bani Umayyah memusatkan pemerintahannya di Damaskus. Itu merupakan kota yang terletak di persimpangan dua peradaban besar, yakni Persia dan Romawi. Dalam masa kekuasaan dinasti Umayyah hampir mencapai 1 abad, tepatnya selama 90 tahun, dengan 14 orang khalifah. Maka bisa dikatakan dinasti Umayyah adalah dinasti yang agresif dalam perpolitikan pada waktu itu. Sehingga banyak sekali khalifah dari kalangan keluarga Bani Umayyah yang memimpin negara pada waktu itu. Masa pemerintahan ini terkenal sebagai era yang agresif, dibuktikan dengan usaha perluasan wilayah dan penaklukan yang terhenti sejak masa Khulafaur Rasyidin terakhir. Dalam jangka waktu 90 tahun, banyak bangsa di 4 penjuru mata angin beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam yang meliputi tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Syria, Palestina, sebagian negara Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan negara-negara yang sekarang dinamakan Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan termasuk juga Soviet Rusia. Perluasan tersebut tentunya akan berdampak pada bidang-bidang lain seperti bidang militer, bidang politik, peradaban budaya, bidang sosial, bidang ilmu pengetahuan, dan tentunya bidang ekonomi. Dari 14 khalifah terdapat 3 khalifah yang mempunyai kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan di masanya, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Umar bin Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Siva Ana. Saya akan melanjutkan presentasi dari Al-Bina Fatwa, yaitu kebijakan pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa pemerintahan Muawiyah, kebijakan beliau yaitu yang pertama, mendirikan kantor catatan negara. Yang kedua, merancang pola pengiriman surat melalui pos atau al-barid serta seluruh fasilitas pendukungnya. Yang ketiga, mencetak mata uang. Yang keempat, mengembangkan jabatan qadhi atau hakim sebagai jabatan profesional. Awal pemerintahan Bani Umayyah, kebijakan moneter yang dilakukan olehnya mempunyai 2 tujuan dasar, yaitu 1. Mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya pada waktu seorang gubernur membanggakan banyaknya pajak yang mereka kumpulkan. 2. Untuk memuaskan para pejabat negara dengan memberi mereka harta sebanyak-banyaknya. Yang kedua yaitu kebijakan pada masa Abdul Malik bin Marwan. Kebijakan Khalifah Abdul Malik bin Marwan yaitu 1. Mendirikan pabrik percetakan uang di Damaskus. 2. Mengembangkan sistem pos yang telah dibangun pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang ketiga, dalam hal pajak dan zakat, Khalifah memberi kewajiban kepada rakyatnya yang muslim untuk membayar zakat saja, sedangkan beban pajak dibebaskan seluruhnya. Karena kebijakan inilah, banyak orang non-muslim yang berbondong-bondong masuk Islam dengan tujuan utama agar terhindar dari beban membayar pajak. Selanjutnya, kebijakan beliau adalah pada pembenahan administrasi pemerintahan, disertai pemberlakuan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan Islam. Yang ketiga, kebijakan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima.
Beliau melakukan pembelian di segala bidang dan di seluruh wilayah kekuasaannya berdasarkan syariat Islam. Pembangunan bukan saja pada bidang infrastruktur, tetapi juga pembangunan sumber daya manusianya. Dalam kurun waktu kurang 3 tahun, masyarakat Islam berada dalam surga dunia, kemakmuran dan kesejahteraan merata di seluruh wilayah. Terbukti tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz terdapat 2 kebijakan, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pada kebijakan moneter, untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, dinar dan dirham, dikeluarkan oleh otoritas yang berkuasa. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menghukum orang yang mengeluarkan koin tanpa izin negara. Yang kedua, kebijakan fiskal Umar bin Abdul Aziz adalah mereformasi sumber pendapatan negara melalui pajak tanah atau kharaj, pajak non-muslim atau jizyah pada 3 profesi, yaitu petani, tuan tanah, dan pedagang. Petani muslim dikenakan pajak 10% dari hasil pertanian. Saya Diana Ayu Kusmaniati. Saya akan menyampaikan materi tentang sumbangsi dari para ulama dan fuqaha. Selain pemikiran dan kebijakan yang dihasilkan khalifah selama berkuasa, pada masa Daulah Umayyah juga ditemukan banyak pemikiran-pemikiran ekonomi yang berasal dari kalangan ulama, fuqaha, bahkan filosof. Para tokoh dengan pemikiran yang mereka hasilkan diantaranya 1. Zain ibnu Ali pada tahun 699 sampai dengan 738 Masehi. Zain ibnu Ali sesungguhnya adalah cucu dari Imam Husain radhiyallahu anhu dan seorang ahli fikih yang terkenal di Madinah yang merupakan guru dari ulama terkemuka, Imam Abu Hanifah. Pemikiran yang dihasilkan oleh Zain adalah membolehkan penjualan suatu barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai. Hal ini dapat dibenarkan karena beberapa hal. Pertama, penjualan dengan sistem kredit termasuk bentuk transaksi yang sah dan dibenarkan selama dilakukan dengan kesepakatan kedua pihak. Kedua, keuntungan dari penjualan kredit ini adalah bentuk murni dari suatu perniagaan dan bukan termasuk riba. Ketiga, penjualan yang dilakukan secara kredit adalah satu bentuk promosi dan respon terhadap pasar, sehingga keuntungan yang diperoleh dari penjualan ini merupakan bentuk kompensasi dan kemudahan yang diperoleh pembeli atas penangguhan untuk tidak membeli secara tunai. Keempat, penjualan secara kredit tidak lantas mengindikasi bahwa harga yang lebih tinggi selalu berkaitan dengan waktu. Ada kalanya penjual dapat menjual barang dengan harga yang lebih rendah dalam kondisi untuk menghabiskan stok barang dan memperoleh uang tunai karena kekhawatiran harga barang akan jatuh di masa yang akan datang. 5. Dalam syariah sesungguhnya, setiap baik buruknya suatu akad ditentukan oleh akad itu sendiri, tidak berkaitan dengan akad lainnya. 2. Abu Hanifah 699 sampai dengan 767 Masehi. Abu Hanifah adalah murid dari Zain ibnu Ali. Beliau adalah seorang fuqaha yang juga berdagang. Aktivitas berdagang beliau dilakukan di kota Kufah yang saat itu adalah pusat perdagangan dan perekonomian yang sedang berkembang pesat. Dengan aktivitas berdagang yang beliau lakukan dan melihat kondisi pasar, beliau menaruh perhatian besar pada jual beli dengan akad salam. Akad salam adalah jual beli yang dilakukan di mana transaksi tersebut menyertakan barang di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai di awal sesuai kesepakatan. Ia meragukan keabsahan akad yang dapat menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, di dalam akad harus ditambahkan persyaratan yang lebih jelas mengenai jenis komoditi, mutu, kuantitas, waktu, dan tempat pengiriman. Syarat lain komoditi tersebut juga harus tersedia di pasar mulai rentang waktu akad dilakukan hingga dilakukan penyerahan barang, sehingga transaksi jual beli ini jelas dapat dilakukan. Beliau juga memberikan sumbangsi untuk jual beli muharabah, memberikan saran kepada pengusaha untuk memberlakukan zakat dan perhiasan dan membebaskan kewajiban dari seseorang yang terlilit hutang tapi tidak mampu membayar. Untuk kerjasama muzaraah, Abu Hanafi cenderung mewajibkan tidak boleh dilakukannya bagi hasil atau panen bagi penggarap yang tanahnya tidak menghasilkan. 3. Al-Auza'i 707 sampai dengan 774 Masehi. Abdurrahman Al-Auza'i adalah seorang ahli hukum yang menghasilkan pemikiran diperbolehkannya kebebasan dalam kontrak dan memfasilitasi orang-orang dalam transaksi mereka. Beliau adalah penggagasan orisinalitas ilmu ekonomi syariah. Pemikiran-pemikiran yang beliau hasilkan yaitu membolehkannya dilakukan muzaraah sebagai bagian dari muharabah. Dalam kontrak salam, Auza'i melakukan perubahan yang lebih fleksibel. Ia juga membolehkan peminjaman modal, baik dalam bentuk tunai atau kredit. Saya, Andika Primayuda, akan menjelaskan tentang aspek manajemen
pada masa Bani Umayyah. Pada masa kepemimpinan Bani Umayyah, manajemen belum banyak mengalami perubahan dari zaman Khulafaur Rasyidin. Dalam aspek pemerintahan, Bani Umayyah melakukan pengembangan organisasi pemerintahan dengan membuat diwan, lembaga, kantor atau jawatan untuk mengurusi berbagai urusan, yakni Diwan Al-Junud, yaitu angkatan perang, Diwan Al-Kharaj, urusan kharaj dan keuangan, Diwan Al-Rasail, surat menyurat dan kesekretariatan, Diwan Al-Khatam, pemegang stempel negara, dan Diwan Al-Barid, semacam kantor pos. Selain itu, perubahan mekanisme pemilihan calon khalifah dengan sistem pewarisan dari khalifah sebelumnya mirip dengan sistem putra mahkota dalam pemerintahan kerajaan. Dalam aspek pelayanan masyarakat, public service, khalifah menerapkan manajemen berbasis pelayanan. Khalifah mengutamakan pelayanan dengan mengoptimalkan peranan komunikasi dan informasi atau hubungan masyarakat atau humas. Khalifah Abdul Malik bin Marwan senantiasa membuka pintu setiap saat, siang dan malam untuk menerima informasi dan memberikan pelayanan kepada pegawai dan rakyat. Ia beranggapan bahwa keterlambatan pelayanan meskipun 1 jam berarti kerugian 1 tahun bagi pekerjaan negara. Kesimpulan, pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, kebijakan nyata dilakukan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam mencetak mata uang. Oleh Abdul Malik mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak mata uang tersendiri dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab, serta tetap mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada tahun 74 Hijriah atau 659 Masehi. Di bidang pertanian, Khalifah Umar melarang penjualan tanah garapan karena tidak ada penguasa lahan dan memberikan kebebasan mengelola zakat dan pajak sendiri-sendiri serta tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintahan pusat. Pada masa-masa pemerintahannya, sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, ghanimah atau harta rampasan perang, pajak penghasilan pertanian. Diterapkan setelah khalifah berkuasa beberapa saat karena di awal pemerintahannya situasi kondisi perekonomian belum kondusif serta kekuasaan khalifah sebelumnya. Pada masa kepemimpinan Bani Umayyah, manajemen belum banyak mengalami perubahan dari zaman Khulafaur Rasyidin. Pada aspek manajemen, peradaban yang paling terkenal yaitu pada masa di era pemerintahan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Selama 2 tahun memimpin dengan manajemen pemerintahan yang berbasis pelayanan masyarakat, berhasil membawa masyarakat mencapai kesejahteraan yang maksimal. Khalifah menerapkan perhitungan harta kekayaan bagi pejabat dan pegawai negara. Pegawai negara yang terindikasi mendapatkan kekayaan yang tidak wajar diwajibkan untuk mengembalikan ke kas negara. Hal itu dimulai dari diri khalifah dengan keluarganya dengan mengembalikan semua perhiasan yang diberikan oleh khalifah sebelumnya.